Netizen dalam akun Instagram @cnbc_indonesia dalam postingan yang berjudul "Pertama sejak era reformasi IHSG naik 11 hari beruntun". Kita lihat ke komentarnya. Yang pertama adalah dari @joko_swidodo. Aneh sekali kawan, punya 4 big banks nyangkut tapi indeks melaju terus. Ini kayak dikomentarin dulu nih. Sebenarnya saya juga sih curhat nih. Sama sih. Sama ya. Kita kan masih meyakini fundamental kan. Itu jadi mempertanyakan diri sendiri. Kita lihat ke komentar yang selanjutnya. Yaitu dari Silent Trader Academy. Zaman sekarang Big Bang udah nggak korelasi positif banget terhadap IHSG. Ini realita yang harus investor akui. Yes, betul. Kita lihat ke komentar yang terakhir. Ini yang paling galak nih kayak. Komentarnya adalah @Darian Christian di indeks harga saham gorengan. Pendapatnya mungkin Mas Davi gimana? Kayak, bener tapi jadinya kayak apa yang udah nggak mementingkan. Netizennya jago-jago sih. Betul, mencerminkan lah ya kondisi retail. Tapi jadinya saya yakin juga dengan kondisi kayak gini, orang yang benar-benar melihat laporan keuangan perusahaan sebelum membeli saham juga persentasenya pasti sangat sedikit gitu. Padahal sebenarnya kan itu ilmu dasar pada saat kita mau berinvestasi di saham dalam konteks apapun juga gitu. Mas Davi gimana pendapatnya? Ya ini emang fenomenanya lucu juga sih ya. Banyak juga emang yang punya portonya saham-saham big caps yang ngasih dividen bagus, fundamentalnya kuat, tapi merah padahal IHSG-nya hijau. Biasanya kan berbanding lurus tuh mereka semua. Ini sekarang kebalikannya. Nah ini emang agak anomali banget sih sekarang kondisinya. Ditambah juga si investor-investor ini banyak yang FOMO sih. Saya rasa sih karena berita uang cepat ini beredar di mana-mana. Ini sebenarnya yang berbahaya begitu, uang cepat begitu. Bahkan ada salah satu emiten, ya kita sebut aja lah ya, karena memang udah sering banget disebut CDIA, milik Taipan Prayogo Pangestu, bahkan sampai meme-nya di mana-mana begitu. Ada gambar Superman terus di bawahnya berubah jadi Pak Prayogo Pangestu gitu kan, kayak seakan-akan menjadi penyelamat bagi banyak pemain retail begitu. Nah, 500% dalam waktu kurang lebih seminggu? Seminggu lebih lah. Seminggu lebih dikit? 9 Juli apa 9 Juli dia ini IPO. Kan berbalik konsep dengan yang namanya nggak ada uang cepat. Uang cepat itu ya adanya konsepnya itu di judi online. Betul. Uang cepat, rugi cepat, begitu. Lebih cepat ruginya. Lebih banyak. Gimana Mas Davi? Nah iya memang sekarang nih kalau kita pakai ilmunya, mungkin ini kalau ditarik dari pandemi kali ya. Fenomena ini sebenarnya udah mulai rotasi dari pandemi loh. Kalau kita perhatiin IHSG ini di drive bukan lagi sama saham-saham yang fundamentalnya kuat. Tapi tergantung seasonal aja nih. Kayak waktu pandemi kan sempat kalau ingat ada saham-saham teknologi. Itu yang ngedrive sempat bank digital muncul. Itu jago itu sempat bahkan market cap-nya itu 4 besar ngalahin for big bank kita. Itu juga anomali banget padahal itu bank baru lahir. Terus bank digital yang belum tahu mau kemana tapi market cap-nya udah gede banget. Nah terus sekarang ini muncul lagi nih saham konglomerat. Sekarang lagi seasonnya sahamnya konglomerat. Nah ini kalau kita ngeliat juga itu kayaknya dari awal tahun lalu apa akhir tahun 2023 ya. Ini mulai ada fenomena si saham konglomerat yang awalnya orang-orang masih kayak apaan sih saham konglomerat? Lumayan saham konglomerat, cari dong fundamentalnya kuat, dividennya bagus. Kayak kelihatan cuannya gede. Akhirnya pada lari semua. Ini emang bener sih tadi si CDIA ini itu udah bener-bener jadi omongan masyarakat luas banget loh. Saya sempet kayak di Indomaret di kursi besi Indomaret itu ya. Minimarket lah. Kursi besi minimarket itu sampai di belakang entah bapak-bapak random dia ngomongin CDIA. Ini bener-bener fenomena apaan nih? Kok ada orang ngomongin CDIA di sini? Nah, ya meskipun memang ini adalah sesuatu yang anomali. Anomali itu kan berarti kan tidak biasa, tidak wajar gitu ya. Pertanyaan saya adalah ya itu tadi, misalnya ada sebuah indeks harga saham di sebuah negara ya seperti yang saat ini sedang terjadi, kan kita tahu ekonomi kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Tapi kenapa IHSG kita bisa menguat 11 hari beruntun? Itu kan ada mismatch begitu di antara dua data yang ada. Nah sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai dan sebenarnya apa artinya dari semua ini? Gitu. Nah ini kalau kita ngeliat memang IHSG kemarin sempat 7.400, emang benar-benar di drive itu saham konglo.
itu nggak ada saham fundamental bagus yang lagi naik kenceng di 11 hari terakhir ini. Nah ini bahayanya sebenarnya karena kan si saham Konglo ini bisa dibilang fundamentalnya ya kalau mau agak positif saya belum yakin yang jadi beli lah ya. CDII juga nggak tahu itu bergerak di sektor apa. Benar. Iya nggak? Benar. Mungkin sebagian besar itu nggak ada yang tahu dia Bisa sektor jadi nggak apa, tahu di sektor bisnisnya apa, operasional di mana, Benar. ya nggak? Yang penting arah. Masuk. Masuk aja. Nah itu dia jadinya nantinya akhirnya ini kan drive sebenarnya sama-sama pasar ya. Nanti kalau ada yang kabur gede, ambruknya cepet banget tuh. Bubble Bubble burst. Karena semua orang FOMO cuma ngikutin gerakan orang aja. Sementara beda kalau misalnya kita ngomongin fundamental. Ada orang yang sebagian yakin, ini fundamentalnya lagi bagus. Betul. Kondisi ekonominya suku bunga turun. Bank berarti akan nurunin kredit. Ada aksi korporasi. Ada aksi korporasi, dia mau merger anak-anak usahanya atau dia baru akuisisi perusahaan A. Nah itu kan memang ada harapan ekspansi di situ. Nah ini kan bisa dibilang nggak ada ya. Jadinya begitu ada penjualan gede, ada yang ngebuang barang gede, itu pasti turunnya dalam banget. Nanti jadi kayak harga 7.400 ini sebenarnya benar-benar nggak encerminin fundamental ekonomi kita sama sekali sih. Mau ngukur level supportnya juga bingung, resistensinya juga bingung. Gitu. Mungkin Bang Iqbal mau menambahkan berkaitan dengan itu tadi sebenarnya korelasinya dengan makroekonomi kita lagi belum pulih. Sampai saat ini belum ada pengumuman data rilis ekonomi yang menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tapi mungkin bisa jadi orang-orang yang akhirnya duitnya terbatas, denger kayak gini bisa jadi masuk ke saham. Itu kan sesuatu yang juga berbahaya gitu. Iya jatuhnya memang spekulatif ya, tapi selain mungkin FOMO juga ya. Padahal kita juga tahu bahwa mungkin di akhir tahun juga nggak akan sampai 5% kan pertumbuhan ekonomi kita. Gitu. Kemudian juga saya perhatikan beberapa emiten gitu ya, manajemen yang datang ke sini juga sharing kan betapa berat gitu ya kondisi mereka gitu. Bahkan untuk sekedar melanjutkan usaha pun ya mungkin harus minjem ke bank segala macam gitu. Jadi kondisinya memang berat gitu ya. Cuman memang kalau masalah sentimen kan saya melihat ini saya nggak tahu ya otoritas mungkin perlu mencermati juga ya. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian yang benar otoritas harus mencermati. Karena kalau enggak ya tadi yang diceritakan Davi itu sangat ini loh menurut saya sangat visible untuk apa namanya terjadi ya. Bubble burst. Ada yang lepas besar segala macam gitu. Nanti komentarnya juga kemana-mana lagi gitu kan. Ini bagaimana ini segala macam. Padahal sebenarnya mereka juga udah tahu gitu. Walaupun saya melihat dari sisi apa namanya energi memang kan kemarin juga ada PLN Kementerian SDM juga udah launching kan. Yang RUPTL sampai 2034 itu. Dan itu juga ada memang di situ kelihatan ada sentimen bahwa oh iya ini pemerintah serius transisi energi, ada peningkatan untuk angin dan seterusnya. Jadi mungkin dan ada juga dibahas soal nuklir juga. Betul. Jadi mungkin berarti emiten yang terkait dengan energi baru. Iya, energi baru terbarukan. Jadi orang pede gitu. Ini prospek jangka panjangnya emitennya Pak Prayogo bagus tuh. Mungkin bagus di situ. Cuman kan yang tadi yang emiten yang fundamental yang kuat yang kita tahu laporan keuangannya, labanya segala macam itu menunjukkan fakta yang berbeda ya Davi itu sih. Oke, tapi balik lagi ya, sebenarnya kan kita nggak bisa menutup mata bahwa sebenarnya pekan lalu juga kalau kita bicara dari katalis juga lumayan beragam. Kita ada 2 kesepakatan bilateral yang cukup besar dengan Amerika Serikat, dengan Uni Eropa yang disepakati lewat SIPA, kemudian juga di sisi lain ada pengumuman Bank Indonesia yang akhirnya memangkas suku bunga. Nah akhirnya di tengah sentimen yang sebenarnya cukup beragam yang harusnya kalau memang IHSG kita mencerminkan fundamental ini langsung berefek ya, tapi kan kena distorsi saham-saham yang baru saja euforia pesta pora IPO ini gitu. Tapi sebenarnya katalis-katalis yang tadi saya sebutkan sebenarnya sudah atau masih seberapa kuat sih berkontribusi dengan IHSG itu sebenarnya ya udah memang udah nggak ada kekuatannya, udah nggak kebaca aja lagi di pergerakan IHSG saat ini. Ini emang anomali baru juga nih. Kemarin saya pikir ini euforia IPO kan kemarin di pekan yang tanggal 7-9 Juli itu kan ya. Senin, Selasa. Nah saya pikir tuh kemarin itu kira-kira minggu kemarin lah si euforia ini IPO berakhir, habis itu diganti sama
tarif Trump dan Betul. BI Rate. Karena nah berarti kan si saham-saham bank ini harusnya kompak naik karena harapan ekspektasinya ekonominya membaik, kredit bisa jalan lagi karena BI Rate turun. Cuma nyatanya kok enggak ya. Berarti sangat mendominasi ya saham-saham IPO ini yang sedang melakukan arah-arah. Berarti bisa dikatakan bahwa katalis-katalis yang tadi saya sebutkan ya memang sudah nggak bisa mencerminkan atau mengukur. Sekarang sama sekali nggak bisa, sama sekali nggak ngukur. Karena kemarin itu sempat ya, saham bank kan sempat rontok 3%, 5%. Itu bahkan IHSG-nya hijau loh. Padahal bobotnya. Padahal itu bobotnya harusnya gede banget di saham perbankan. Nah ternyata pas udah dari tim redaksi itu sempat ngelis, saham Konglo itu bobotnya sekarang udah makin besar banget ke IHSG. Ya, kontribusi poinnya udah gede banget. Oke, tapi kalau dibahas mungkin untuk jangka panjang sendiri, sebenarnya apakah ada ancaman serius? Mungkin tadi disebutkan bubble burst begitu, tapi sebenarnya adakah sesuatu yang harus kita waspadai begitu? Kalau misalnya memang IHSG secara keberlanjutan, mungkin di sisa tahun 2025 ini akan didrive, mungkin bukan cuma soal IPO yang terus menyentuh auto rejection atas, tapi juga emiten-emiten yang akhirnya didrive oleh para konglo-konglo ini. Kita kan nggak tahu sampai kapan. Kalau kita bercermin dari akhir tahun lalu, brand, kemudian BRPT, itu cukup panjang loh, berapa bulan kan IHSG kita di-drive oleh, ya cuman beberapa, nggak lebih dari 10 emiten. Nah kira-kira kalau ini terus berlangsung, apa sih yang harus kita waspadai? Ya kalau menurut saya sih, apa ya, ya otoritas yang harus masuk sih menurut saya sih. Karena saya justru paling khawatir sebenarnya dengan FOMO ini gitu loh. Jadi tadi ya ketika bobot dia sudah melebihi, berapa persen sekarang Dav ya? 50? Pokoknya dari 20 emiten bobot terbesar itu udah sekitar 75%-nya itu 75%. Saham Konglo. 75% saham. Ini saham Konglonya dalam artian yang fundamentalnya belum jadi ya. Iya. Itu tadi, masalahnya ketika 75% itu dan kapan-kapan cabut, nanti ribut lagi kayak yang waktu itu. Akhirnya nanti ada yang datang ke bursa gitu kan. Nanti betul. sentimennya seperti itu lagi gitu. Dulu kan sempat ada yang kayak cerita-cerita uang nikahnya dimasukin. Terus tiba-tiba hilang, akhirnya protes. Itu sih yang menurut saya, yang saya nggak tahu ya, saya malah ngelihatnya nggak happy juga gitu. Karena saya khawatir nanti banyak korban yang misalkan yang memang put semua karena FOMO ini uangnya. Makanya ketika saya diminta membahas ini, saya lebih concernnya soal itu. Bagaimana sebenarnya edukasi lagi nih. Walaupun tadi semua teori, kalau pembahasan di redaksi kan semua teori yang terkait saham ini udah nggak kepakai gitu. Berarti kita sepakat ya bahwa sebenarnya ya tetap cara atau perspektif konservatif yang memang harus diberlakukan, di mana nggak ada yang namanya uang cepat tuh harus dipertanyakan sebenarnya. Bukan nggak ada sih, lebih ke dipertanyakan dan harus lebih ekstra hati-hati, di mana kenaikan harga saham yang signifikan dalam waktu yang cepat ini nggak selamanya mencerminkan fundamental yang kuat. Bisa jadi cuma driven by technicals atau optimisme sementara. Jadi perlu digali lagi, perlu dipelajari apakah memang IHSG ini betul-betul sehat atau hanya pesta semalam sebelum penyesuaian harga akhirnya tiba alias bubble burst.